Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan tentang Macarya, atau sering diterjemahkan sebagai pelit atau kikir. Nah, apakah baik diterjemahkan sebagai pelit atau kikir? Marilah kita pertama-tama bahas dulu ya. Kenapa Bante ingin menjelaskan ini? Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk perihal pelit, perihal Macarya ini ya. Jadi Bante rangkum jadi satu, menjelaskan bagaimana ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekat dari si Macarya ini ya. Macarya menurut kitab Abhidhamma ya, kitab Dhammasanggani ya, kitab Adhakatha dari Dhammasanggani. Nah, dan juga di kitab Visuddhimagga kita bisa temukan ciri dari Macarya itu apa? Ladhanang wa, labhitabanang wa, atano sampatinang, niguhana lakhanang. Artinya apa? Sesuatu yang sudah didapatkan, sesuatu yang akan didapatkan. Jadi niguhana lakhanang adalah menutupi atau merahasiakan. Merahasiakan sesuatu yang sudah menjadi pencapaian kita atau yang akan menjadi pencapaian kita. Nah, jadi contohnya misalnya Bante punya jubah, punya patak. Nah, itu berarti sesuatu yang Bante sudah miliki. Nah, atau yang akan Bante miliki berarti misalnya Bante berharap ada yang berdana, misalnya berdana jubah, berdana patak. Nah, itu ya akan Bante miliki ya. Nah, tapi perihal yang sudah Bante dapatkan atau yang akan Bante dapatkan itu Bante tutupi. Nah, itu ciri dari Macarya ini ya. Jadi merahasiakan, nggak mau orang tahu ya apa yang kita punya atau yang akan kita punya. Nah, fungsinya tasang yewa parehi sadharana bhawana akhamana rasang. Ya. Jadi waktu si Macarya ini muncul di batin kita ya, rasanya seperti apa? Rasanya tuh seperti orang lain itu kita nggak ada keinginan untuk melihat orang lain itu sama sukses kayak kita, ya. Atau mendapatkan sesuatu yang memang kita punya, atau terkenal seperti kita, gitu ya. Atau apalagi lebih dari kita ya. Nah, jadi tidak ingin melihat ya, atau tidak sabar melihat orang itu mendapatkan yang seharusnya itu milik kita, seharusnya kita dapatkan ya. Nah, itu fungsinya waktu muncul di batin ya. Nah, manifestasinya bagaimana? Sangkocana pacupadhana. Sangkocana artinya seperti mundur gitu, seperti kalau kain itu ya dia mengkerut ya, kain mengkerut. Jadi batinnya seperti mengkerut ya, meringkau gitu ya, mundur gitu. Nah, itu adalah manifestasinya pada saat muncul di dalam batin ya. Rasanya itu seperti mengkerut itu manifestasinya. Nah, kemudian atau ya katu kancu kata. Katu kancu kata artinya adalah seperti rasa pahit gitu. Kalau kita makan sesuatu yang pahit ya, yang kita gitu ya, mukanya gitu kayak juga misalnya sesuatu yang sepat ya. Jadi juga kayak ada menolak gitu ya. Nah, justru karena inilah dia katanya itu grup si dosa atau kemarahan. Jadi grupnya dosa itu adalah secara abhidhamma ya dosa, isa, macarya, dan kukunca. Jadi grupnya si marah ini adalah, ini biasanya selalu muncul bersamaan dengan kemarahan atau penolakan ya. Tidak hanya marah besar ya, penolakan sedikit saja itu juga sudah dosa. Nah, macarya ini akan selalu muncul dengan si dosa atau si marah ini, batin yang marah ya. Jadi grupnya dosa adalah dosa ya, isa. Isa ini adalah iri hati. Macarya itu katanya kikir atau pelit ya, tidak mau berbagi. Yang keempat adalah sesal. Nah, empat ini katanya selalu
kalau muncul itu yang 3 belakangan muncul sama si dosa katanya ya. Nah tapi pelit sama iri hati tidak bisa muncul bersamaan ya, sesal juga tidak bisa muncul bersamaan. Jadi mereka muncul sendiri-sendiri, tapi setiap kali muncul selalu dengan rasa benci ini ya, tidak suka. Nah sering orang bertanya, kikir itu berasosiasi sama loba, keserakahan, atau berasosiasi sama dosa ya, rasa benci. Nah tapi kalau secara abhidhamma dia selalu muncul bersamaan dengan rasa benci ya. Kenapa? Karena pada saat dia muncul di dalam batin, manifestasinya itu adalah seperti menarik diri ya. Sedangkan serakah itu malah mau melekat ya, menggapai gitu ya. Nah, jadi dia bukan berasosiasi dengan loba tapi dengan dosa ya, tidak suka, dia tidak suka berbagi itu artinya. Terus penyebab terdekatnya apa? Penyebab terdekatnya adalah tentunya pencapaian pribadi ya. Nah jadi kita bisa simpulkan ini perihal tidak mau ya orang itu mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, atau mendapatkan apa yang sebetulnya yang seperti kita ada, yang seperti kita sudah dapatkan ya. Nah dijelaskan juga di Anguttara Nikaya, juga ada di Abhidhamma ya, Pugala Panyati, ada 5 jenis ya macarya ini. Yang pertama awasa ya, awasa ini artinya tempat tinggal ya. Nah, nanti kita jabarin satu-satu ya. Berikutnya adalah kula. Kula artinya keluarga ya, donatur bisa ya, atau seseorang yang dekat sama kita, teman kita ya, sanak famili, atau orang yang melayani kita ya, kayak pembantu, pengikut dan lain sebagainya. Itu kula. Kemudian labha, labha tentunya pendapatan ya, harta. Kemudian wana. Wana di sini memang seringkali diterjemahkan penampakan atau rupawan. Tapi di sini tidak hanya penampakan, tapi juga semua atribut atau kualitas pribadi ya. Seperti nama bayi ya, atau terkenal ya. Nah, itu juga termasuk ya. Kemudian dhamma macarya. Dhamma macarya artinya ilmu di sini ya, bukan hanya dhamma saja, tapi semua kemahiran, ilmu, keahlian ya, pengetahuan, termasuk juga kebijaksanaan, termasuk juga bahkan misalnya kita tidak mau berbagi dhamma ajaran Buddha. Nah satu persatu awasa, tempat tinggal. Nah jelas ya, ini tidak hanya terjadi untuk umat awam, tetapi juga untuk biku misalnya ya. Nah jadi biku tidak mau berbagi tempat tinggalnya ya. Nah tidak mau berbagi tempat tinggalnya artinya adalah misalnya kamar ini milik saya ya, saya tidak mau ada orang lain yang tinggal juga di kamar ini ya. Nah tapi bukan karena takut ya, takut artinya karena winaya tidak sama ya, latihan tidak sama, cara pandang juga tidak sama, lalu takut tidak mau berbagi gitu ya. Nah itu berbeda, itu bukan macarya. Tapi macarya ini memang jelas tidak mau melihat orang itu menikmati apa yang menjadi tempat tinggal kita. Nah, itu awasa macarya. Ya, untuk umat awam juga sama ya, misalnya di dalam rumah ada tamu datang atau keluarga ingin menginap, tinggal di kamar kita ya, kamar tidur kita. Nah jadi kita tidak mau berbagi misalnya gitu ya, tidak suka. Nah itu juga macarya. Kemudian kula macarya. Nah, kula ini kita tidak suka ya, keluarga kita dekat sama orang lain, kita tidak suka ya, teman kita memberikan perhatiannya yang tadinya diperhatikan ke kita, sekarang dia memperhatikan orang lain, termasuk pacar ya, termasuk juga donatur untuk biku misalnya ya. Jadi misalnya biku punya donatur, lalu ada tamu ya, biku dari tempat lain ya datang ke wihara. Nah atau bahkan donatur kita, donatur yang sama, kita tidak suka kalau donatur kita pergi ke wihara lain untuk berdana. Nah itu juga ya, nah, itu adalah kula macarya katanya. Nah, umat awam juga sama ya. Jadi perihal misalnya kalau keluarga lebih memberikan perhatian ke orang lain daripada ke kita, nah itu juga
kita macarya ya, kita tidak suka perhatian yang sebelumnya diberikan ke kita lalu dikasih ke orang lain gitu ya, termasuk teman. Kemudian labha perihal pendapatan ya. Nah, perihal pendapatan tentunya kita tahu ya, misalnya di produk ya, misalnya umat awam menjual produk yang sama. Nah, jadi tidak suka orang menjual produk yang sama karena apa? Takutnya pendapatan yang seharusnya kita dapatkan, kita harus berbagi sama orang di toko sebelah yang jual produk yang sama gitu ya. Nah, itu perihal laba pendapatan. Wana termasuk ya, terkenal. Nah, kita khawatir ya, kita tidak mau orang itu sama terkenalnya sama kita, apalagi lebih terkenalnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu juga macarya. Kadang macarya ini karena macarya lalu orang menghalangi ya, seseorang berdana melakukan kebajikan atau menghalangi pelanggan lari ke tempat lain dengan menjelek-jelekkan orang lain gitu ya. Nah, itu tidak hanya macarya, lalu muncullah ya kotoran batin dan lain sebagainya. Kemudian dhamma juga. Ada orang pelit ya, tidak mau berbagi perihal ajaran juga ya. Khususnya untuk puthujana. Katanya kalau Arya tidak mungkin pelit lagi ya perihal dhamma macarya ini. Jadi tentunya kalau seorang suci ya, dia mau semua orang itu kalau bisa merealisasi apa yang dia sudah realisasi. Nah, tapi kalau masih puthujana, misalnya meditator ya, dia saya sudah jana, saya nggak mau kasih tahu teman saya ya, supaya dia nggak lebih cepat meditasinya daripada saya gitu ya. Nah, jadi saling menutupi ya, nggak mau kasih tahu. Nah, itu juga dhamma macarya. Termasuk ya, kadang-kadang kita tahu bahwa di sejarah ya, ada guru-guru yang kayaknya memegang ilmu yang terakhirnya ya, ilmu yang paling sakti. Karena apa? Khawatir nanti muridnya lebih sakti dari dia, mengambil perguruannya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga masih ada terjadi kadang-kadang ya, di dalam dunia bisnis, di dalam politik juga ada. Nah, itu semua adalah jenis-jenis macarya. 5 ya, awasa, tempat tinggal, kula, donatur atau orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk keluarga. Labha, pendapatan, wana, semua kualitas kita ya, terkenal ya, atau kerupawanan kita ya, kecantikan kita, ketampanan kita, kita tidak mau kasih tahu orang rahasianya. Nah, itu juga wana macarya. Kemudian ilmu kita, kemahiran kita, kita tidak mau berbagi. Nah, ini 5 jenis macarya. Nah, bagaimana ya bisa menyingkirkan macarya ini? Karena sifatnya adalah tidak mau berbagi atau tidak suka orang memiliki hal atau atribut kualitas yang sama dengan kita. Jadi dijelaskan kadang-kadang dia dana bisa menyingkirkan macarya ya, kedermawanan ya, karena dermawan itu melepas, sedangkan macarya itu dia tidak mau berbagi ya. Nah, kadang-kadang ya bisa juga dengan beranumodana, artinya ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan orang lain ya. Artinya kalau misalnya ya sesama umat awam atau misalnya seorang biku lalu donaturnya mendengar donaturnya berdana di tempat lain ya, nah harusnya sadu ya, ikut bersukacita ya, bermudita cita. Nah, ada lagi yang misalnya dengan pelimpahan jasa juga bisa menyingkirkan macarya ya, karena misalnya kekuatan jana yang sudah didapatkan atau kebajikan yang sudah dilakukan kita limpahkan kepada semua makhluk, semoga semua makhluk mendapatkan kebajikan yang sama. Nah, itu artinya pelimpahan jasa. Dengan begitu juga bisa menyingkirkan macarya ya. Nah, atau kadang ya bisa juga merenungkan misalnya kama. Meskipun kadang-kadang ya kita tidak suka donatur misalnya atau keluarga kita, anak kita, suami kita berdana ke wihara yang kita tidak setuju gitu ya, atau pengalokasian dananya kita tidak setuju. Nah, waktu itu daripada berpikir sebaliknya ya, atau daripada macarya muncul, lebih baik kama sangka ya. Kalau kamanya si penerima ini pasti akan mendapatkan dana tersebut ya. Bagaimanapun kalau kita menghalangi ya, kalau memang kamanya
si penerima dana tersebut pasti akan mendapatkan kama baiknya. Gitu ya. Nah, inilah penjelasan tentang macarya. Jadi tidak hanya perihal hal yang sudah didapatkan, tapi juga yang akan didapatkan. Kita tidak rela, kita tidak sabar, kita tidak suka orang lain mendapatkannya. Itu adalah macarya. Ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.